Ternyata di Indonesia masih ada ya jalan yang seperti ini. Itu adalah salah satu komentar pada postingan saya sebelumnya. Hai guys, ketemu lagi dengan Embun Pangadongan dalam video perjalanan ke Seko. Ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan cek pada beranda saya ya. Sebenarnya di Indonesia itu masih banyak jalan yang seperti ini guys. Bukan hanya perjalanan ke Seko saja, termasuk perjalanan ke Rampi juga, bahkan lebih parah dari perjalanan ke Seko. Oh ya, buat kalian yang baru menonton video saya, sekarang kita sedang melakukan perjalanan menuju ke sebuah kecamatan, yaitu Kecamatan Seko yang letaknya berada di daerah pegunungan. Kecamatan Seko masuk dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Di Kecamatan Seko terdapat 12 desa guys, dengan penduduk sekitar 14.000 jiwa. Penduduknya ini tersebar di beberapa dusun. Dalam satu desa itu terdiri atas beberapa dusun, dan jarak dari satu dusun ke dusun yang lainnya terkadang itu lumayan jauh guys. Penghasilan utama masyarakat Seko adalah bertani dan juga beternak. Di Seko itu tanahnya subur guys. Seko merupakan salah satu penghasil beras terbaik. Beras yang terkenal dari Seko yaitu beras Tarone. Rasanya itu lembut dan nikmat guys. Seko juga merupakan salah satu penghasil kakao terbaik. Jadi kakao yang berasal dari Seko itu padat dan juga berat. Bijinya besar-besar. Kemudian di Seko kalau kita ke kebun itu biasanya kalau bukan musim kakao, tetapi buah kakao itu tetap banyak, apalagi pada musimnya. Kemarin ada yang sempat berkomentar pada postingan saya sebelumnya, coba spill kebun kakao di Seko. Kalau mau lihat kebun kakao di Seko itu seperti apa, ikuti terus postingan saya ya guys, karena postingan saya ini berurutan dari awal hingga akhir. Jadi kalau mau melihat secara keseluruhan, silahkan diikuti terus setiap partnya mulai dari awal hingga akhir. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menghadiri pesta pernikahan di Seko. Jadi ikuti terus. Kalau kalian penasaran ingin melihat seperti apa pesta pernikahan di Seko, kita juga melakukan perjalanan ke kebun, kita juga melakukan perjalanan ke sawah, kita juga ke kolam ikan guys. Kita akan mengambil ikan di sana. Perjalanan kita kali ini adalah menuju ke Seko Tengah, tetapi karena kita kemalaman di jalan, jadi kita menuju ke Lodang dulu guys. Kita nginap di Seko Padang dulu, kemudian besok paginya kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Seko Tengah. Kami start dari Masamba pada jam 8 pagi menggunakan mobil sampai di Palandoan. Setelah itu di Palandoan kami kemudian menggunakan ojek sampai ke Lodang. Kami tiba di Lodang itu sekitar jam 8 malam atau jam setengah 9 malam guys, sekitar itu ya. Saya tidak sempat lagi melihat jam karena saya merasa sudah sangat kelelahan, jadi saya langsung beristirahat. Bayangkan saja kita melalui jalan yang seperti ini, kemudian setelah itu kita berjalan di kegelapan malam dengan melalui jalan yang masih seperti ini guys. Pada saat tiba di Lambiri itu ada dua jalur guys, yaitu jalur utama yang gratis dan juga ada jalan alternatif tapi berbayar. Kami memilih melalui jalan alternatif, tetapi kalian tahu kami juga mesti harus berjalan kaki karena jalannya sangat licin. Pada saat saya berjalan kaki saya sempat terjatuh loh guys. Bukan hanya itu, setelah besok paginya kita menuju ke Seko Tengah, kita juga melalui jalan alternatif, tetapi jalan alternatifnya itu juga tidaklah mulus. Saya memilih berjalan kaki karena jalannya memang betul-betul tidak bisa dilalui dengan berboncengan. Maksud saya mungkin bisa, tetapi kita tersiksa guys kalau kita melaluinya dengan berboncengan. Pada saat saya berjalan kaki, saya beberapa kali terjatuh. Dan lucunya saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya mesti ditarik baru bisa kemudian berdiri. Dan itu bukan hanya sekali ya, tetapi berkali-kali. Nah, di depan kita ini ada ojek dengan muatan ayam potong. Jadi untuk memuat ayam potong ke Seko perlu dibuatkan tempat seperti ini ya. Dalam perjalanan terkadang ayam potongnya juga mati guys. Tapi itulah resiko muatan ayam potong ke Seko. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan karena perjalanan masih sangat jauh guys. Coba kalian perhatikan ya motor yang ada di depan kita ini. Jadi ojek ini melalui jalan yang jelek ini dengan muatan sebanyak itu. Rasanya pasti sangat melelahkan guys, karena mereka melalui jalan yang jelek dengan muatan yang banyak dan juga berat. Jadi butuh keseimbangan. Dan itu tidaklah mudah ya guys, hanya bisa dilakukan dengan orang
orang-orang yang sudah profesional. Jika kalian berminat untuk menjadi ojek seko, kalian perlu latihan dulu guys, latihan dulu dengan muatan yang kecil-kecil, banyak, kemudian semakin banyak. Karena perjalanan ke seko ini banyak tantangannya, termasuk saat melalui jalan berlobang yang sudah menyerupai parit-parit yang ojek seko istilahkan sebagai terowongan, atau saat melalui jalan berlumpur yang sangat dalam dan lumpurnya itu kadang motornya agak sulit keluar dari lumpur-lumpur tersebut karena lumpurnya itu bukan kaleng-kaleng. Pada postingan saya sebelumnya ada yang sempat bertanya apakah mobil yang ke seko melalui jalur yang kakak lalui itu juga. Jadi jalurnya beda ya guys, bukan jalur yang kita lalui sekarang ini. Jalur mobil itu jalannya lebih ekstrim dari jalan ini. Mobil tidak bisa melalui jalan ini karena pertama jalannya itu kecil, kemudian jalannya sudah membentuk lubang-lubang yang besar yang menyerupai parit-parit. Kemudian lagi ada jembatan yang jembatannya itu sudah sangat rusak, jadi sudah tidak bisa lagi dilalui oleh mobil. Nah, tiba di sini motor yang tadi yang ada di depan kita ini yang memuat ayam potong tiba-tiba berhenti guys. Sepertinya dia sedang bermasalah ya. Tapi saya juga kurang tahu guys, apakah dia bermasalah dengan jalan ataupun bermasalah dengan ayam-ayamnya. Kemudian satu orang di antara rombongan kami berhenti untuk membantunya dan kami menunggunya dengan setia, dan setelah selesai kami pun kemudian melanjutkan kembali perjalanan kami. Meskipun berjalan di bawah hujan, kami tetap bersemangat ya guys. Kami tidak akan menyerah sebelum kami tiba di seko. Dan kalian tahu, jalan ini sebenarnya masih lebih bagus dibanding dengan perjalanan menuju ke Seko Tengah. Jadi bisa dibayangkan ya guys, sejelek apa perjalanan menuju ke Seko Tengah. Nah, di sini kami melalui jalan yang tergolong mulus untuk jalan ke Seko. Jadi jalan-jalan yang seperti ini itu masih tergolong bagus guys. Kalau di kota ada jalan yang seperti ini, mungkin orang-orangnya sudah pada demo. Tapi masyarakat Seko tidak mengeluh juga ya guys. Oh ya, kemarin ada yang sempat berkomentar, jadi sebenarnya orang-orang Seko sebelumnya tidak mengetahui jika kampungnya nanti akan jauh dari kota. Karena sebenarnya nenek moyang mereka itu bermukim di sana sudah dari ratusan tahun yang lalu. Mereka tinggal di sana sebelum Indonesia merdeka. Jadi mereka itu sudah memiliki rumah di sana, ladang, sawah, ternak, dan sebagainya. Bahkan orang-orang dari luar Seko pun banyak yang memilih berkebun di Seko karena Seko itu tanahnya subur. Buah kakao dari Seko itu kualitasnya baik guys. Bijinya besar-besar, padat, dan juga berat. Seberat jalan menuju ke sana. Oh iya, kemarin ada juga yang sempat berkomentar untuk mendapatkan gadis Seko ternyata tantangannya sangat berat ya. Iya, betul sekali guys. Pertama, tantangannya berat di jalan. Kemudian yang kedua, berat di ongkos. Kalau nyali kalian hanya setengah-setengah, mending mundur wir. Jalur Seko nih bos, senggol dong. Oke lanjut, dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melalui jalan yang tergolong mulus untuk jalur menuju ke Seko. Di sepanjang perjalanan kita akan menikmati pemandangan yang indah dan juga menghirup udara yang segar. Paru-paru kita akan menari-nari guys. Berbeda dengan jalan-jalan di kota, meskipun jalannya mulus, tetapi kita akan menghirup udara yang sudah terkena polusi. Di Jakarta contohnya, kita akan jarang sekali menikmati yang namanya langit biru karena polusi udara. Polusi udara tersebut tercipta dari banyaknya pabrik-pabrik, kemudian banyaknya kendaraan. Jadi meskipun jalan ke Seko ini jelek, tetapi kita masih bisa bersyukur guys karena kita masih bisa menikmati udara yang segar.
Sudah berjam-jam kita melakukan perjalanan di bawah hujan, tetapi kita belum sampai juga di jembatan Kakea guys. Kita masih melakukan perjalanan. Di video kali ini kita masih berada di jalur Kakea guys. Jadi kita belum sampai pada jembatan Kakea. Nah, jembatan Kakea itu merupakan tempat peristirahatan bagi para pengguna jalan menuju ke Seko atau yang dari Seko. Nah, di jembatan Kakea itulah biasanya tukang ojek nginap pada saat melakukan perjalanan ke Seko atau perjalanan dari Seko. Kalau mereka sudah tidak mampu lagi melalui jalur Seko, mereka akan nginap di jembatan Kakea. Jadi ada 3 tempat yang biasanya digunakan oleh ojek Seko untuk menginap di jalan, yaitu pertama di Lambiri, kemudian yang kedua di jembatan Kakea, kemudian yang ketiga di Palandoan. Kemarin ada yang berkomentar kalau memang itu jalan umum, coba siaran langsung di sana. Jadi seperti ini ya guys, dalam perjalanan ke Seko tidak ada jaringan internet. Jadi jaringan Telkomsel itu hanya ada di Seko Tengah dan juga di Seko Padang, tetapi hanya terdapat di beberapa tempat saja guys, tidak semuanya. Kemudian jaringannya juga belum stabil, jadi belum bisa digunakan untuk internetan. Untuk mengirimkan pesan WA saja itu membutuhkan waktu yang agak lama, apalagi mau digunakan untuk siaran langsung. Jadi jaringannya hanya bisa digunakan untuk nelpon ya guys. Itu pun belum ada di semua tempat, hanya ada di beberapa titik saja. Seperti di Eno, kemudian ada juga di Longa, ada juga di Poyahaang, kemudian ada juga di Pokapaang. Tetapi untuk di Lambiri, kemudian di Lodang, di Ambalong, Tanete, dan lain-lain itu belum ada. Jadi jika kita ingin mengakses internet itu bisa guys, tetapi menggunakan jaringan Starlink. Karena ada beberapa orang yang memasang jaringan Starlink, kemudian vouchernya dijual guys, dan harganya itu bervariasi. Hitungannya per jamnya guys. Ada yang menjual 15.000 per 24 jam, kemudian ada juga yang menjual 5.000 per 3 jam, ada juga yang menjual 10.000 per 5 jam dan sebagainya. Tetapi akses jaringannya terbatas, tidak bisa digunakan di semua tempat kecuali jaraknya itu mungkin masih dekat dengan alat penangkap jaringan. Jadi biasanya para pengusaha Starlink ini memasang alatnya di beberapa rumah guys. Kemudian ada juga yang bertanya apakah di Seko ada listrik PLN. Jadi di Seko itu belum ada listrik PLN guys, yang ada itu hanya turbin. Untuk masyarakat yang mampu, mereka menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atau solar cell, karena turbin tidak bisa menyala selama 24 jam dan dayanya juga masih rendah sehingga belum bisa digunakan untuk alat-alat elektronik tertentu. Kalian tahu pada saat saya berkunjung ke Seko itu kemarin pada bulan Desember dan juga bulan Januari, ada 2 charger HP saya yang rusak guys. Saya juga kurang tahu penyebabnya apa guys, tetapi pada saat saya menggunakannya untuk ngecas HP saya, pada aliran turbin tiba-tiba charger HP saya itu panas, kemudian tidak ada lagi daya yang masuk ke HP saya. Mungkin karena aliran turbinnya tidak stabil ya. Sekitar semingguan setelah perjalanan saya yang terakhir ke Seko, HP saya pun rusak. Jadi sepertinya kita butuh alat untuk menstabilkan aliran listrik ya guys, supaya HP kita tidak rusak. Kira-kira pakai apa ya yang bagus? Hari demi hari yang terus aku jalani, dengan kesabaran dalam kesendirian, tapi ku selalu yakini akan takdirnya yang terbaik. Tak pantas ku mengeluh, tak pantas ku kecewa. Ku sandarkan semua padanya, dalam diam dan sujudku berdoa, jika ia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami dalam naungan ridhomu. Kini tiba waktunya kita dipertemukan dalam ikatan suci. Izinkan ku jadi imammu, kita melangkah bersama meraih ridhonya. Ikhlaslah kau mendampingiku, dan kita berserah pada Ilahi.
suka duka bersama kita jalani, insya Allah menuju surganya. Suka duka bersama kita hadapi, bersama meraih ridhonya. Kini tiba waktunya kita dipertemukan dalam ikatan suci. Izinkan ku jadi imammu, kita melangkah bersama meraih ridhonya. Kini tiba waktunya kita dipertemukan dalam ikatan suci. Izinkan ku jadi imammu, kita melangkah bersama meraih ridhonya. Oke lanjut, jadi lagu tadi itu merupakan ciptaan dari seorang dokter yang bertugas di Seko untuk sang pujaan hatinya seorang gadis Seko guys. Tapi sekarang mereka sudah menikah. Jika kalian penasaran ingin melihat seperti apa pernikahan mereka, nantikan terus pada postingan saya selanjutnya guys. Kita akan melakukan perjalanan ke Seko dan selanjutnya kita akan melihat seperti apa pesta pernikahan di Seko. Jadi buat kalian yang selalu bertanya-tanya waktu itu saya melakukan pelamaran ke Seko dan mana pesta pernikahannya, ikuti terus postingan saya ya guys, karena cerita perjalanan saya ini berurutan dari awal hingga akhir guys. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan karena perjalanan masih sangat panjang. Kita melalui jalur yang seperti ini itu lumayan lama guys, berjam-jam. Jadi jalan yang rusak seperti ini itu bukan hanya 1 km, 2 km atau 5 km saja guys, tetapi sangat panjang. Pada saat kita sudah tiba di tempat tujuan, kita akan merasakan badan kita itu sakit semuanya. Saya yang sesekali ke Seko saja merasa sangat kelelahan, apalagi mereka yang tiap hari melalui jalur yang seperti ini. Perjalanan ini benar-benar sangat melelahkan.